Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilfa Inayatul Latifah dari Universitas Muhammadiyah Bandung, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang konsep perubahan perilaku karena belajar. Nah, jadi seseorang bisa mengetahui adanya perubahan dalam dirinya karena belajar, baik dari kebiasaan, pengalaman, pengetahuan, ataupun keterampilan. Setiap perilaku belajar selalu ditandai dengan ciri-ciri perubahan yang spesifik. Ciri-ciri perubahan khas yang menjadi karakteristik perilaku belajar yang terpenting antara lain itu ada 3. Yang pertama, perubahan intensional. Yang kedua, perubahan itu positif dan aktif. Yang ketiga, perubahan itu afektif dan fungsional. Perubahan itu aktif dan fungsional. Nah, langsung kita bahas yang pertama, perubahan intensional. Nah, yang pertama, perubahan intensional. Perubahan intensional adalah perubahan yang terjadi karena pengalaman atau praktik yang telah dilakukan dengan sengaja dan disadari. Nah, hal ini mengandung konotasi bahwa siswa menyadari akan perubahan pada dirinya, baik itu berupa sikap perubahan pada dirinya, baik itu berupa perubahan sikap, perubahan perilaku, atau perubahan pengetahuan. Nah, yang kedua, perubahan itu positif dan aktif, yaitu perubahan yang bersifat positif atau baik, juga perubahan yang bersifat bermanfaat bagi orang lain. Nah, atau perubahan yang sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Nah, perubahan yang positif dan aktif juga adalah pengetahuan juga penambahan pengetahuan dan pengalaman, baik perubahan dari pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Pengetahuan dan pengalaman itu baru gitu, yaitu hal yang sebelumnya ada menjadi lebih baik gitu, baik pengalaman ataupun pengetahuan. Nah, yang ketiga, perubahan itu afektif dan fungsional, yakni berhasil. Artinya perubahan tersebut membawa pengaruh makna dan manfaat tertentu. Nah, yang fungsional itu relatif menetap gitu ya, atau ada terus menerus di setiap saat apabila dibutuhkan keluar perubahan itu. Nah, juga dapat diproduksi perubahan itu kalau yang afektif itu dapat diproduksi dan dimanfaatkan. Nah, perubahan afektif ini diharapkan memberi manfaat yang luas, misalnya ketika menghadapi ujian dan menyesuaikan diri dengan lingkungan kehidupan sehari-hari. Dengan perubahan perilaku belajar yang ketiga ini, perubahan afektif dan fungsional ini bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Materi terakhir adalah perwujudan perilaku belajar. Yang pertama ada kebiasaan, keterampilan, pengalaman, berpikir asosiatif dan daya ingat, berpikir rasional, sikap, inhibisi, apresiasi, dan tingkah laku afektif. Nah, jadi perwujudan perubahan perilaku karena belajar bisa dilihat dari 9 poin tersebut ya. Yang tadi ada kebiasaan, keterampilan, pengalaman, tingkah laku, afektif, dan lain-lain. Jadi dari 9 poin itu bisa diamati apakah seseorang mengalami perubahan perilaku belajar atau dirinya sendiri bisa menyadari apakah dia mengalami perubahan perilaku karena belajar. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya
kekurangan atau salah dan kurang dalam penyampaian materi, saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.